Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Wirausaha Mandiri. Sore hari ini saya ajak Anda sharing terkait dengan seorang entrepreneur. Nah, kali ini entrepreneur apa ya yang saya akan bahas. Lanjut. Nah, kalau Anda penasaran di sore hari ini, kita langsung saja. Kebetulan saya silaturahmi di rumahnya seorang entrepreneur yang sukses, dan ini bisa dikerjakan buat teman-teman juga di rumah. Artinya tetap kerja dan ada rezeki tambahan. Nah, apa sih kalau mau penasaran? Di sini kebetulan banyak buah-buahan. Oke, jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, kebetulan langsung ke lokasi. Tadi telepon dulu mau ke sini silaturahmi, dan di hari libur kita manfaatkan untuk berbagi sharing ya. Gimana bro, sibuk bro? Ya alhamdulillah ada kesibukan. Udah lama gak ketemu juga. Iya, betul. Karena work from home nih gak ketemu. Nah, ngomong-ngomong di sini juga banyak buah-buahan nih. Belum datang pun udah disuguhin nih, ada apel, terus ada Kiwi. ya kiwi fresh, jadi benar-benar fresh, dan ini pun ada jeruk. Anda penasaran ya, bisnis apa sih yang dia kerjakan? Kita tanya aja langsung. Bro, ini dari kebun apa dari pasar? Ini dari apa ya? Distributor berarti ya. Distributor okay. Buah. Jadi pada dasarnya ini bisnis sampingan aja, dari berawal dari istri. Oke. Istri yang jalanin ya. Ini sebenarnya istri yang jalanin. Saya cuma bagian luar biasa. Ini aja, penggembira aja. Penggembira. Support darinya ya. Iya, betul. Udah berapa lama nih ya ngomong-ngomong? Ini dari 2000, ini sekitar 3 tahun atau 3 tahun yang lalu. 3 tahun ya? 3 tahunan lah. Nah, kita coba tanya juga nih, awal mulanya dari mana sih ide? Kenapa nggak bisnis jualan beras kayak atau jualan aqua galon atau gas nih? Kok lari ke buah nih? Idenya dari mana sih? Oke, untuk buah sebenarnya ini ide dari istri. Ini karena berkaitan, istri saya ini sering kumpul-kumpul nih, kumpul-kumpul, jalan bareng. Nah, suatu saat makan bareng di tempat yang dekat dengan distributor buah. Nah, makan bareng tuh, nongkrong biasalah, anak-anak inilah ibu-ibu yang nganter anak sekolah gitu. Oke. Ya, di sana ngobrol, lihat, dan tiba-tiba sepakat buat beli buah nih. Karena kan beli buah di situ. Iya, karena kan kita di samping ngopi atau apalah ya, warung betul. Ya. Karena konsumsi buah harian buat anak-anak kita, kita beli, dan ternyata kok harganya murah ya, karena itu distributor ternyata yang kita beli itu distributor, dan itu besar sekali. Ya. Dari sana, setelah selang berapa lama, ada kepikiran dari istri itu. Karena istri sebenarnya apa aja dia kerjakan ya. Jadi sengaja lah punya uang tambahan. Aktif ya. Nah, datang iseng-iseng minta izin beli buah buat dijual di mobil aja awalnya. Jadi parkir di parkiran sekolah, buka bagasi mobil, dan sambil nganter anak sekolah, ada masuk ya udahlah buka bagasi mobil, ternyata kok ini responnya positif. Jadi banyak teman-teman beli. Banyak teman-teman. Akhirnya dari sana jadi ada Ibu Nurul nih jualan buah. Nurul buah itu ya. Luar biasa ini. Setelah. Tapi sebenarnya awalnya nggak kepikiran ya. Aku mau bisnis, cita-cita mau jadi seorang pengusaha jual buah nggak ya? Nggak ada. Betulnya sebenarnya istri saya apoteker, cuma jadi ibu rumah tangga aja. Siap. Nah, setelah itu lihat kondisi respon positif, terus coba mulai dibelanjakan dan di-share di grup-grup aja awalnya kita. Jadi dari istri saya tuh di grup-grup aja. Ternyata dari sana kita punya beberapa reseller. Akhirnya berputarlah buah ini. Bagus, gitu. Jadi buah ini emang sesuatu ada timnya. Luar biasa. Jadi kita punya beberapa reseller, dan alhamdulillah sampai sekarang masih
gitu. Masih eksis ya. Jadi alhamdulillah artinya bahwa bisnis ini cash flow-nya bagus dan menambah pendapatan dan dapur ngebul lah intinya gitu. Betul. Siap. Nah, kita lanjut lagi ya. Bagaimana sih caranya jadi seorang pengusaha buah nih? Nah, gue nanya langsung. Okay. Gimana bro? Caranya sih? Sebenarnya Kan tadinya kan nggak tahu basicnya lah dari dulu. Nah, kok bisa berjalan? Betul. Atau pertama kali jual rugi atau gimana sih? Boleh cerita? Jadi konsep awal dagang buahnya ini sebenarnya kita bisa makan buah setiap hari, konsumsi buah setiap hari untuk keluarga tanpa sedikit mengeluarkan biaya gitu. Jadi hasil buah ini sebenarnya awalnya kita makan buah istilahnya gratisan lah. Awalnya Kok gitu. bisa? Gratis? Kan ada margin, kita beli, kita dagang, marginnya itu kita nggak ambil, jadi kita nggak hitung margin. Jadi itu sisa buah itu, nah itulah kita hitung ya itu. Dan ternyata selain itu kita berlebih lah gitu. Ternyata ada margin yang lumayan dan perputarannya lumayan. Itu jadi niat di awal tuh bukannya kita mencari iya sih cari keuntungan gitu, tapi bukan yang melulu ke sana. Tapi emang kita punya anak-anak kecil, gimana asupan buah-buahannya tercukupi tanpa kita kan tahu sendiri ya kalau buah itu kan biayanya kalau kita harganya kan lumayan lah gitu. Dan ternyata ini bekerja gitu, berjalan skenario kita dan akhirnya jadi ada benefit lain lah yang misalnya nggak laku pun ya bisa dikonsumsi betul sendiri. Jadi nggak ngotot untuk kita cari margin di awal ya, tapi ternyata ya itu perputaran. Ternyata malah nambah rezeki. Iya, alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan nih. Di dalam sebuah bisnis tuh pasti ada risknya nih, faktor risk. Artinya resiko. Betul. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur ini jualan buah, resikonya apa sih? Atau nggak ada sama sekali resiko sebenarnya? Resikonya sih pasti ada ya. Artinya kita buah ini istilah gini, kita belanja, kita perkiraan stok ini akan habis nih. Tapi ternyata karena tiba-tiba terutama buah lokal ya, tiba-tiba buah lokal ini tiba-tiba banyak di pasaran. Nah, itu kita nggak jalan. Pengaruh juga itu? Pengaruh, karena harga otomatis bakal terjun bebas. Jadi kita belanja pun jadi gini, yang harusnya margin sekian ya ternyata kita ya udah akhirnya tuh kita nggak putar lagi, biasanya kayak gitu. Jadi kalau emang itu biasa di buah-buah lokal. Jadi kalau buah lokal itu kalau udah masuk ke fase dia panen rayanya lah, dan kita kita masuk di putaran yang udah berjalan, bukan putaran pertama atau putaran kedua, biasanya yaitu kita bakal buah lokal tuh contohnya apa nih? Kayak mangga, harum manis, Pisang? alpukat. Kalau pisang kebetulan istri enggak, karena pisang enggak ya? Iya, pisang enggak kita. Papaya enggak. Nah, kalau model begini nih, kayak apel nih luar nih. Ini import dia. Luar semua. Iya, kita ini buah import. Buah import ini tadi mangga. Biasanya mangga, belimbing. Mangga lokal tuh. Iya, tapi kita karena tempatnya yang terbatas dan kita kan sistemnya kurir ya. Jadi hitungan volume dan berat ya. Iya. Jadi kita berusaha banyak tapi secara barangnya nggak terlalu besar. Kalau kita misalnya semangka atau apa kan besar karena kita menggunakan kurir sih. Dalam bisnis buah ini space pun pengaruh ya. Kalau kita punya space ya lebih bisa menyimpan lebih banyak lagi. Betul. Space itu dalam artian bukan hanya gudang tapi storage ya. Iya, storage. Kalau pendingin kan. Betul, showcase-nya. Yang setahu saya sih, saya tahu ya. Ini juga. Nah, ini tanya lagi nih. Suka dukanya apa sih untuk jadi seorang entrepreneur? Sebenarnya sih karena kita enjoy ya, artinya kita menikmati aja sih. Kalau jadi kita dukanya itu hampir kita bilang kayak seneng aja ya, seneng happy aja. Ini juga sifat usahanya pun kita belum belum secara fokus banget untuk membesarkan usaha ini. Hanya ini sebenarnya yang awalnya sampingan kok ternyata menghasilkan. Alhamdulillah. Betul. Jadi memang yang penting happy dulu ya bro ya. Betul. Jadi dijalanin dengan enjoy lah intinya gitu. Nah, saya nanya, pada saat misalnya katanya kan buah ini musiman ya.
Nah, ada pelanggan yang minta misalnya, gua mau durian nih, ternyata nggak bikin durian. Nah, itu gimana tuh mengantisipasi? Kita biasanya sistem jualannya itu kita broadcast dulu. Jadi buah yang kita punya, yang kita stok, ada stoknya di kita. Jadi Stok kita yang ada dulu, ready dulu barangnya, baru kita iklankan. Jadi ini based on iklan aja. Karena kita kan Berarti bukan diiklankan dulu barang baru ngambil, bukan? nggak ada kita. Karena kita nggak mau nanti customer juga kecewa. Jadi barang sudah ada, kita iklankan. Jadi itu yang diiklan itu benar-benar barang yang ada di gudang kita. Udah gitu. ada dulu ya. Jadi nggak, biar kita maintain. Nah, kalau customer ada permintaan khusus, kita cek dulu di distributor. Baru nanti kita belanja dulu, baru kita kirim ke mereka. Jadi kita nggak bisa bilang masin kalau ada ini ya, ada permintaan khusus ya. Gitu. Oke. Sedikit ya tanya nih, bocoran. Sebenarnya sih biasanya marginnya berapa sih marginnya? Hitungannya gini, jadi dari total biaya yang kita keluarkan ini ya, kita total anggaran belanja kita ya, itu biasanya kita punya margin 20, 30 sampai 40%, tergantung buahnya ya. Mungkin 20 sampai 40%. Itu minimal ya. Minimal karena kebetulan kita dapat distributor yang lumayan oke harganya. Artinya tergantung menemukan distributornya. Betul, ya, intinya betul, ya. Memang ya setahu saya nih, dapat info juga dari teman-teman yang berbisnis buah juga, ya tergantung sumbernya sih ya. Betul, betul. Nah, mengenai margin itu, jadi dari importir yang mana, distributor yang mana, terus buah juga macam-macam ininya ya, asal negaranya itu juga mempengaruhi juga. Oh iya, ngomong-ngomong nih, untuk jangkauan dirimu jual daerah mana nih? Kalau kita hitung radius, kalau hitung karena kebetulan ini areanya di Jagakarsa. Kebetulan aktivitas istri saya tuh komunitasnya banyak di Cinere, Sawangan dan sekitarnya lah. Pondok Labu ya, itulah jangkauannya. Nah ini, dengan bisnis buah kan banyak nih menjamur ya di beberapa tempat. Nah, bagaimana sih menjaga customer itu biar loyal tetap belanja ke sini gitu. Karena kita punya sistem pemasaran yang kita nggak offline ya, artinya kita bener-bener dari grup ke grup gitulah istilahnya, dari komunitas juga sih. Jadi kita tuh kita punya gini, jadi kita punya customer yang udah loyal sama kita punya reseller yang pasti belanjanya sama kita, dan buah itu kan daily ya, orang konsumsi buah itu harian ya, nggak mungkin makan buah sekarang sebulan lagi baru makan buah. Rata-rata kan orang makan buah rutin lah ya, gitu. Nah itulah. Jadi pasar buah itu sebenarnya besar dia. Nah kalau dibilang nih, kan biasanya saya sendiri belajar kadang kan ke supermarket ya. Nah harganya gimana sih kalau dibanding dengan supermarket yang ada gitu loh? Saya nanya nih. Kalau di sini contoh aja ya, yang supermarket. Contohnya nih yang bukan buahnya lah. Saya sebut supermarketnya yang misalnya toko buah. Biasanya kita tuh jauh harganya. Lebih murah ini ya? Pasti lebih murah dengan kualitas barang dan rasanya pun yang sama. Karena kan sebenarnya kan buah import itu ya sama lah. Sama ya. Sumbernya ya. Jadi mungkin dia karena di supermarket ada pajak dan lain-lain. Itulah mahal gitu. Betul, ya. Karena kita bisa. Tapi pasti ya garansi lebih. Pasti karena gini, ya itu tadi. Bedanya berapa persen tuh kalau? Lumayan. Contoh misalnya di swalayan itu sekitar, ya contoh aja ya. Kalau kita hitung nilainya, misalnya 100, di kita mungkin bisa 75 gitu. Jadi agak lumayan lah. Sekitar 25%. Iya. Luar biasa. Gitu. Jadi ini sebagai gambaran aja ya, bagaimana sih lika-liku lah menjadi seorang pengusaha buah ya. Oke. Nah ini barusan sudah kita kupas, diskusi intinya bersama Pak Arif, pengusaha buah langsung ya, dan sudah pengalaman ya beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, dan alhamdulillah membawakan rezeki tambahan untuk Dapur Ngebul. Nah jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Dan sekarang saya mau coba buahnya sih kayak apa sih rasanya. Bro, saya nyobain dulu. Silakan. Masih dingin nih dari storage nih, gudang di belakang gede banget tuh. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya jeruk apa nih? Ini kara-kara ya. Kara-kara ya? Kayaknya serius ya? kara-kara. Bukan jeruk. Ini lo import ya? Import.
Import. jeruk impor. Dari negara belum tahu. Ini gara-garanya yang lebih hafal istri sih sebenarnya. Nggak hafal dia ternyata masternya. Nah ini saya coba ya. Apa ya, manis agak asam gitulah. Segar ya? Segar. Buahnya segar. Segar enak. Dan kita selalu jual itu beserta rasa biasanya. Kalau jeruknya asam manis kita sebut asam manis. Kalau dia asam ya kita sebut asam. Ini asam manis nih. Oke, itu aja. Nanti kita bisa sharing selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Jangan lupa selalu stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.